Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 174, Bersaksi Melawan Caiden. Bolehkah aku mandi dulu? Maggie melemparkan dompetnya ke sofa, dan mendarat tepat di sebelah tangan kanan Jordan. Jordan kebingungan, dan bertanya, Nona Maggie, apakah Anda salah paham tentang sesuatu? Maggie mendengus dingin dan membalas, salah. Kau sudah melakukan banyak hal yang tidak masuk akal. Kau diam-diam mengambil fotoku dan bahkan mengancamku. Kau juga memberiku uang, bukankah itu semua hanya agar kau bisa tidur denganku? Sejak dia menjadi terkenal dalam 2 tahun terakhir, dia telah bertemu dengan banyak bos besar atau keturunan kaya yang ingin tidur dengannya. Hal-hal seperti itu biasa terjadi dalam industri hiburan. Jordan terdiam beberapa saat, lalu berkata, bukan itu yang kumaksud. Kau mungkin idola banyak orang, tapi aku sama sekali tidak tertarik padamu. Alasan mengapa aku memintamu datang dan mengatakan aku bisa membayarmu adalah karena aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Oh. Maggie sedikit terkejut. Keturunan kaya ini kelihatannya agak berbeda dari laki-laki lain, ya. Melihat bahwa Jordan tidak tampak seperti penjahat, dia pun menurunkan kewaspadaannya, duduk, dan bertanya, ada apa? Jordan berkata, aku tidak punya dendam padamu. Targetku hari ini bukan kamu, tapi Caiden. Mendengar hal itu, Maggie tiba-tiba merasa sangat sedih karena ia mengira lelaki itu sengaja menjatuhkannya. Ternyata dia telah terlibat dengan Caiden. Jordan berkata, sekarang Caiden Husli telah membayar agar masalah ini dihapus dari daftar topik yang sedang tren, dan dia juga menyangkal mengenalmu. Aku ingin kamu mencuit dan memberitahu semua orang bahwa kamu dan Caiden yang berhubungan seks di mobil malam itu. Kenapa aku harus melakukan itu? Seru Maggie keras. Aku berusaha keras untuk menyangkalnya. Kenapa aku harus berinisiatif untuk mengakuinya? Itu akan menghancurkan karirku sebagai seorang selebriti. Jordan berkata, foto-foto yang telah diekspos sebelumnya semuanya cukup jelas. Selama mereka bukan orang bodoh, siapapun akan dapat mengenali bahwa itu Anda dan menebak apa yang Anda lakukan di dalam mobil. Menyangkalnya hanya membuat orang berpikir Anda munafik. Kamu bisa mengakuinya dengan berani dan mengatakan bahwa kamu telah memperlakukan Caiden sebagai pacarmu. Katakan bahwa kamu sangat mencintainya dan bahwa kamu memiliki hubungan romantis yang normal dengannya, tetapi kamu hanya tidak ingin hal itu diketahui publik. Jika Anda melakukan itu, orang-orang tidak akan bisa berkata apa-apa. Anda berusia 20-an, dan wajar saja jika jatuh cinta. Bukan hal yang aneh bagi seorang selebriti untuk menyembunyikan kisah asmara atau bahkan pernikahan mereka. Maggie memikirkannya dan merasa bahwa memang begitulah adanya. Saat ini, para selebriti akan segera menyangkal semua skandal yang melibatkan mereka, hanya untuk akhirnya kehilangan popularitas karena memperlakukan penggemar seperti orang bodoh. Sebaliknya, akan lebih baik untuk mengakui masalah tersebut dengan berani. Maggie berkata, tapi, Caiden sekarang sudah punya istri, bukankah mengakuinya membuatku menjadi simpanannya? Jordan berkata, kuncinya adalah kamu harus mengatakan bahwa Caiden telah berbohong kepadamu dan tidak pernah menyebutkan apapun tentang Hailey. Kamu harus mengatakan bahwa kamu baru tahu hari ini bahwa dia telah menikah dengan wanita lain. Maggie sekali lagi tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Sebagian besar pengguna Twitter yang memperhatikan masalah ini adalah wanita, dan wanita adalah yang paling mungkin bersimpati terhadap wanita. Begitu terungkap bahwa Caiden adalah orang yang benar-benar menyebalkan dan penyebab masalah ini, Maggie pasti akan mendapatkan dukungan dari banyak netizen wanita. Itu memang ide yang bagus. Maggie berkata, tapi, aku akan menyinggung Caiden. Keluarga Husli sangat kuat, dan aku tidak mampu menyinggung mereka. Jordan menyalakan sebatang rokok, menyilangkan kakinya, dan tertawa. Apakah menurutmu kau mampu menyinggung perasaanku? Anda menyinggung perasaannya atau menyinggung perasaan saya? Pilih saja. Maggie tidak tahu siapa Jordan, tetapi dia tahu bahwa Pablo, yang baru saja menjemputnya, jelas bukan orang biasa. Kedua pria yang dibawa Pablo tampaknya juga merupakan tokoh berpengaruh. Pablo bertingkah laku seperti seorang pelayan di hadapan Jordan. Siapapun yang berani melawan Husli pastilah orang hebat. Maggie berpikir dalam hati. Setelah masalah ini terungkap, Maggie terus menyalahkan Caiden dalam hatinya. Ini semua salahnya karena mengajakku keluar malam itu dan bersikeras berhubungan intim denganku. Akan tetapi, Caiden dan dia tidak menjalin hubungan romantis biasa, melainkan hubungan yang dipertahankan dengan uang. Maggie sangat penurut dan akan menemui Caiden setiap kali dia menelponnya karena Caiden memberinya uang untuk dibelanjakan. Maggie merasa terpojok. Aku tidak berani menyinggungmu, tapi aku juga tidak berani menyinggungnya. Lagi pula, dia sudah menghabiskan banyak uang untukku dalam 6 bulan terakhir. Akan terlalu jahat bagiku untuk menyakitinya kali ini. Jordan tersenyum, mengetahui bahwa Maggie akan mulai bernegosiasi dengannya. Berapa banyak uang yang dia habiskan untukmu? Tanya Jordan. Maggie berkata, jutaan.
Dan dia hanya berjanji akan menafkahi saya seumur hidup jika saya kehilangan pekerjaan. Beberapa juta dolar tidak dianggap banyak bagi para selebritas, terutama bagi orang-orang populer seperti Maggie. Mungkin itu adalah jumlah yang dapat mereka peroleh dari satu kesepakatan dukungan. Namun, banyak orang tidak tahu bahwa sebagian besar uang yang diperoleh masuk ke perusahaan, dan bagian yang diterima artis sangat sedikit. Sebelum menjadi terkenal, para artis ini biasanya menandatangani kontrak jangka panjang dengan perusahaan. Porsi uang yang mereka dapatkan pun tidak seberapa. Ada yang mendapat kurang dari 30%. Saat Maggie belum juga meraih ketenaran di tahun-tahun sebelumnya, ia hampir tidak memiliki penghasilan dan bahkan berutang pada agensinya. Maggie berasal dari keluarga biasa-biasa saja, dan dia bekerja keras demi mendapatkan uang juga. Jordan berkata, "Sudah kubilang sebelumnya bahwa aku bisa memberimu uang jika kamu membutuhkannya. Apa pendapatmu tentang villa ini?" Barulah Maggie memperhatikan dengan saksama villa dengan dekorasi yang cantik dan mewah serta berada di kawasan yang makmur ini. Maka dari itu ia tahu betapa mahalnya harga properti di sana. Jordan berkata, "Selama kau bersedia melakukan apa yang kukatakan dan menuduh Chaiden berbohong padamu dan mempermainkan perasaanmu, villa ini akan menjadi milikmu." Benarkah? Maggie menatap Jordan dengan heran. Dia selalu ingin membeli rumah di New York City, tetapi dengan penghasilannya, dia harus bekerja keras selama 2 tahun lagi untuk mampu membelinya. Namun, banyak pendatang baru muncul di industri hiburan setiap tahun, jadi yang saat ini hadir tersingkir dengan sangat cepat. Dia bahkan tidak tahu apakah masih akan ada tempat baginya di industri itu dalam 2 tahun. Jordan mengangguk dan berkata, "Saya baru saja menghitung nilai villa ini dan barang-barang di dalamnya. Totalnya hampir 20 juta. Saya juga melihat kontrak dengan perusahaan Anda. Anda hanya bisa mendapatkan 50% dari uang yang Anda hasilkan dalam setahun. Anda bahkan harus membayar kembali uang yang dikeluarkan perusahaan untuk melatih Anda. Bahkan jika Anda beruntung, akan butuh waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Jika aku terlibat dalam industri hiburan di masa depan, aku mungkin akan membantumu dan membiarkanmu berakting dalam beberapa produksi sutradara besar. Pertimbangkanlah dengan baik." Jordan sudah mengatakan apa yang harus dia katakan. Sekarang giliran Maggie. Dia berjuang untuk waktu yang lama, merasa sangat bimbang karena dia tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia sinis terhadap Chaiden. Maggie berasal dari keluarga biasa-biasa saja, tetapi dia selalu bersikap angkuh dan sombong. Dia bukan wanita biasa yang mudah menjadi simpanan. Saat pertama kali bersama Chaiden, dia pun tertipu oleh omongan manis Chaiden, yang mengira Chaiden benar-benar menyukainya dan ingin menikahinya. Siapa yang tidak ingin menikah dengan keluarga Husli? Namun ternyata Chaiden hanya mempermainkannya. Memikirkan hal itu menyebabkan mata Maggie dipenuhi kebencian saat dia menatap Jordan dan memberinya jawabannya. "Baiklah, aku akan mendengarkanmu.